Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita selalu baik-baik saja. Selamat datang di channel Fast Learning. Channel tempat kita belajar bersama. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai perkembangan bahasa Indonesia, yang terdiri dari sejarah, kedudukan dan fungsi, serta ragam bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Hanya dengan dukungan kalian, channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Baik, kita akan mulai membahas mengenai sejarah munculnya bahasa Indonesia. Dan kami berdua akan bergantian untuk menjelaskannya. Bahasa Indonesia, seperti yang kita ketahui, digunakan resmi oleh masyarakat Indonesia setelah adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Namun, sebelum adanya Kongres Pemuda yang bersejarah tersebut, beberapa puluh tahun ternyata bahasa Melayu sudah digunakan secara luas di Hindia Belanda, Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu di Indonesia sebagai alat komunikasi, atau lingua franca sebelum adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, dapat dilihat dari banyaknya prasasti pada zaman Kerajaan Sriwijaya di kisaran abad ke-7 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu, seperti prasasti di Talang Tuwok, Palembang yang berangka tahun 684, prasasti di Kota Kapur, Bangka Barat yang berangka tahun 686, dan prasasti Karangbirahi yang berangka tahun 686. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu di Indonesia juga dapat dilihat dari daftar kata-kata yang disusun oleh seorang dari Portugis bernama Pigafetta pada tahun 1522. Daftar tersebut disusun berdasarkan kata-kata dari bahasa Melayu yang ada dan tersebar penggunaannya di Kepulauan Maluku. Bahkan pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda bernomor KB 1871-104 yang isinya menyatakan bahwa pengajaran di sekolah-sekolah Bumi Putera diberikan dalam bahasa daerah atau bahasa Melayu. Kemudian, pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai berikut. 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perantara atau penghubung, lingua franca, antar suku di Indonesia. 3. Bahasa perdagangan terutama di area pesisir Indonesia. Dan 4. Bahasa resmi kerajaan. Penggunaan bahasa Melayu perlahan-lahan mulai bergeser menjadi bahasa Indonesia dengan tekad para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dengan ikrar tersebut, secara resmi bahasa Melayu yang telah dipakai sebelumnya berubah menjadi bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dilandasi beberapa faktor, antara lain, 1. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena tidak mengenal tingkatan bahasa. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bu Sasi, tunggu dulu, Ibu mau kemana? Saya mau mengajar di planet sebelah. Ada perlu apa, Pak? Saya ingin bertanya mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, Bu. Soalnya nanti saya mau menjelaskannya ke anak murid saya. Oh itu. Baiklah, akan saya jelaskan sambil jalan, Pak. Bahasa Indonesia diresmikan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dengan Ikrar Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pada saat peresmian itu, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Di sisi lain, kedudukan sebagai bahasa negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam bab 15. Pasal 36, yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu ditetapkan atas keputusan politik negara Republik Indonesia. Dalam hal ini,
Pemerintah Indonesia cukup berani dan beralasan untuk menetapkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa negara. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. Penjelasannya, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Dengan berbahasa Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikan pegangan hidup. 2. Lambang identitas nasional. Penjelasannya, derajat bahasa Indonesia sejajar dengan bendera dan negara Indonesia. Dalam melaksanakan fungsinya, bahasa Indonesia harus memiliki ciri khas sehingga serasi dengan lambang-lambang kebangsaan yang lain. Hal ini menuntut masyarakat pemilik dan pemakainya untuk membina dan mengembangkan sedemikian rupa, sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain, baik daerah maupun asing. 3. Alat pemersatu bangsa. Penjelasannya, negara Indonesia memiliki berbagai suku bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia, memungkinkan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dapat mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu, dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kepentingan nasional dapat diletakkan atas kepentingan daerah atau golongan. Dan 4. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Penjelasannya, bahasa Indonesia telah menunjukkan kemampuannya sejak berabad-abad yang lalu. Semenjak bahasa tersebut masih bernama bahasa Melayu. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat menjadikan tali marga atau penghubung komunikasi dengan suku-suku bangsa yang menghuni kawasan Indonesia. Bahasa Indonesia mampu menghilangkan jarak antara suku di daerah satu dengan daerah lain, baik disebabkan oleh faktor geografi, maupun latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda tiap daerah. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi negara. Penjelasannya, sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun tulisan. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan kenegaraan lainnya, ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato kenegaraan dan penjelasan-penjelasan pemerintah kepada masyarakat disampaikan dalam bahasa Indonesia. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Penjelasannya, sejak diproklamasikan sebagai negara Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan menggantikan bahasa Belanda, kecuali di TK dan 3 tahun pertama di SD. Penggunaan bahasa daerah belum sama sekali dihilangkan, mengingat bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa kedua. Melalui perkembangan zaman, membuktikan bahwa bahasa Indonesia semakin banyak digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional. Penjelasannya, pada kenyataannya, bahasa Indonesia dipakai tidak hanya sebagai alat tali marga antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat tali marga di dalam masyarakat yang sama latar belakang, sosial, budaya, serta bahasa. Dan 4. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasannya, penyebaran ilmu dan teknologi baik melalui penulisan maupun penerjemahan buku-buku teks, serta penyajiannya di lembaga-lembaga pendidikan, maupun melalui penulisan buku-buku untuk masyarakat umum, dan melalui sarana-sarana lain di luar lembaga-lembaga pendidikan, dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, benar atau tidak Bu? Kalau sebagai kajian linguistik lebih lanjut, bahasa berfungsi sebagai 1. Ekspresi diri. Penjelasannya, ekspresi diri maksudnya menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain,
membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, dan menunjukkan keberanian dalam menyampaikan ide. Fungsi ekspresi diri saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, dan dewasa. 2. Komunikasi. Penjelasannya, fungsi komunikasi tidak akan terwujud tanpa ekspresi diri. Komunikasi merupakan proses dari ekspresi diri, karena komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi akan tercapai dengan baik apabila ekspresi diterima. 3. Integrasi dan adaptasi diri. Penjelasannya, fungsi peningkatan, integrasi, dan penyesuaian, adaptasi, diri dalam suatu lingkungan, merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dapat dikatakan bahwasanya, bahasa merupakan suatu kekuatan yang berkolerasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati, sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Dan 4. Kontrol sosial. Penjelasannya, sebagai fungsi bahasa, kontrol sosial bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan penutur bahasa dalam masyarakat, sehingga penutur bahasa terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan tersebut berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif akan terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat, seperti keahlian bicara, penerus tradisi, pengidentifikasi diri, dan rasa keterlibatan pada masyarakat bahasanya. Oh, benar sekali. Dan juga, di samping fungsi utama, menurut Kraft, terdapat fungsi tambahan dalam bahasa, yakni bahasa sebagai alat untuk mengenal kemampuan diri sendiri, untuk memahami orang lain, untuk mengamati bidang ilmu, mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis, serta bahasa sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan ganda. Terima kasih Bu. Saya sudah paham. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sama-sama Pak. Baik, saya pergi dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Mengapa ya? Padahal kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi terkadang kita tidak paham apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Oh itu, begini Fas, walaupun kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, namun terdapat banyak ragam di dalamnya. Ragam itu bisa terjadi karena kebiasaan seseorang, pendidikan seseorang, kedudukan seseorang, dan lain sebagainya. Ayo kita ke kelas, akan saya coba jelaskan. Dalam bahasa Indonesia, setidaknya memiliki 7 ragam bahasa. Yang pertama idiolek. Idiolek adalah ragam bahasa milik masing-masing orang, individu. Contoh, gaya bahasa Raditya Dika dan Hairil Anwar yang berbeda. Kedua dialek. Dialek adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu. Contoh, bahasa Bangka dan bahasa Padang. Ketiga SOSIOLEK. SOSIOLEK adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu. Contoh, ragam bahasa keraton dan masyarakat umum. Keempat, bidang tertentu. Ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu, misalnya dalam ragam ilmiah, sastra, militer, hukum, jurnalistik, dan matematika. Contoh, bahasa ilmiah yang logis dengan bahasa sastra yang penuh kiasan dan ungkapan. Kelima, situasi formal. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal dan situasi resmi. Bahasa baku, yang penggunaannya sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contoh, bahasa dalam penyampaian pidato resmi kenegaraan. Keenam, situasi informal. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi, tidak baku. Tidak menggunakan aturan kaidah bahasa Indonesia secara konsisten. Contoh, bahasa pergaulan sehari-hari.
Dan ketujuh, ragam lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan, dibantu gerak, mimik, intonasi, dan ucapan, serta ragam bahasa tulis, dibantu struktur dan tanda baca. Apakah kamu sudah mengerti? Sudah sih, ini juga penjelasan-penjelasan yang penting sudah saya catat. Tapi ada sedikit tambahan, ragam bahasa yang dijelaskan sebelumnya juga bisa dikelompokkan. Seperti, 1. Ragam bahasa berdasarkan waktu, 2. Ragam bahasa berdasarkan medianya, dan 3. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasinya. Sampai di sini dulu ya sobat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap dukung kami ya, agar channel ini semakin menjadi baik. Bye.